Ya. Oh, halo. Nah, ini. Halo dokter. Halo, gimana? Yuk, bisa konsul sekarang, mumpung saya ada waktu nih. Kak Oh, Reni yuk. nggak? Gimana? Kakak Reni. Kakak Reni punya masalah kulit kayak gimana? Punya masalah apa pada kulitnya? Ayo, boleh dikonsultasi di sini juga. Nanti bakal dibantu sama dokter Ika langsung. Hmm. Kalau Drica, itu memang skincare yang dibuat betul-betul yang skin barrier friendly ya. Jadi nggak akan merusak barrier kamu. Di mana skincare ini juga sangat sohib dengan yang namanya keseimbangan mikrobiota kulit. Jadi nggak akan Hmm. mengganggu si flora normal, nggak akan mengganggu atau merusak si skin barrier. Jadi dua konsep atau pertahanan itu dipertahankan, itu akan membuat kulit kita itu bisa bekerja dengan baik dan akhirnya tetap sehat gitu ya. Oke, ini dia konsulnya. Dok, aku ada jerawat 4 itu dua besar, dua kecil. Sama bekas jerawat pakai paket apa. Nah, jenis kulitnya kalau berminyak banget ya, masih ada banyak komedo juga, bisa pakai paket jerawat dulu. Kemudian nanti ditunggu ya, serumnya Drica di tanggal 25 bakal launching. Nah, kamu wajib bisa tambahkan itu juga. Atau nanti kalau kulitnya nggak terlalu berminyak bisa pakai paket jerawat dua dulu. Misalnya minyaknya nggak terlalu banyak dok, tapi masih ada komedo, jerawatnya ada yang jerawat besar, ada yang jerawat kecil gitu ya. Jadi pakai paket jerawat dulu. Betul. Oke, jadi tuntaskan dulu. Biasanya jerawat itu ya, kenapa dia berpengaruh banget dengan gaya hidup kita? Kenapa dia berpengaruh banget dengan cara kita makanan yang masuk ke dalam tubuh kita? Itu pengaruhnya apa? Karena jerawat bisa karena tanda tanda itu seperti dalam tubuh itu misalnya kayak panas dalam gitu ya. Kalau kita bisa ngomong kayak panas dalam itu juga ada reaksi juga ke kulit. Yaitu jerawat itu sebagai tandanya ada inflamasi di dalam tubuh. Sel inflamasinya terlalu tinggi. Makanya pada saat kita mengatur pola hidup dengan baik, inflamasi dari sel-sel di dalam tubuh kita direndah diturunkan gitu ya. Dinormalkan lah kalau bisa dibilang, itu akan membuat si sel-sel radang itu nggak terlalu mempengaruhi ke kulit kita gitu. Makanya kayak minum susu ya, kayak produk-produk susu itu tuh pengaruh banget guys. Jadi memang sudah ada penelitiannya, produk-produk susu sapi ya, termasuk yogurt, es krim, keju, coklat, itu yang buat kalian yang lagi jerawatan, lagi berjuang dengan jerawat, itu stop deh minum minuman seperti itu. Ya, jangan ini dulu karena susu itu kita nggak minum susu kita tetap hidup kok, kita tetap sehat gitu ya. Tapi kalau buat kalian yang nggak ada masalah dengan jerawat, nggak ada masalah dengan istilahnya nggak apa-apa dok, saya minum susu baik-baik aja, ya nggak apa-apa gitu. Tapi buat kalian yang lagi berjuang dengan jerawat dan nggak sembuh-sembuh, tetapi kalian tuh konsumsi susu sapinya kuat gitu ya, atau produk-produk yang junk food gitu tuh kuat, please deh kalian kurangi itu. Itu sangat membantu. Sama yang paling nggak kalah penting itu masalah stres ya. Kalian jangan ngomongin masalah stres nih. Kalau ngomongin stres itu panjang dan menyebabkan masalah tubuh dan ke kulit itu gitu ya. Jadi kalian yang ngerasa lagi stres berat nih, kendalikan dulu stresnya. Ya, pemakaian produknya minimal aja. Di Drica ini kan ada pakai. Ya, maaf ya teman-teman. Ya, halo, halo, halo ya. Maaf ya, ini agak tadi langsung keluar sendiri nih. Kita panggil dokter Ika lagi ya. Mana dokter Ika, dokter. Menghubungkan ya, sabar ya teman-teman ya. Ini TikToknya tadi keluar sendiri dia ya, udah lelah TikTok. Yuk, sambil nunggu dokter Ika yang mau tanya-tanya boleh nih ya teman-teman ya. Dokter Ikanya di mana? Oh, masih ada dokter Ikanya. Coba. Dokter, sudah sambung belum dokter? Sudah kesambung belum dokter? Di sini belum kesambung ya. Menyambungkan ya. Coba dokter saya batalkan dulu ya, nanti dokter ini lagi.
Nah, coba Dokter Ika boleh ya undang gabung lagi ya sebagai tamu di sini dokter. Karena di sini tuh wah lagi error dia. Nah, sudah bisa ya. Akhirnya. Maaf dokter, tadi TikToknya keluar sendiri dia. Oke. Oke, kita sambung lagi ya. Sambung lagi dok. Tiba-tiba error ya. Iya keluar Ya, sendiri dok. oke. Tadi lagi bahas tentang pola Jerawat. pikir ya, tentang stres nih. Jadi yang ngerasa kalau lagi jerawatan tapi stresnya tinggi banget, tuh kalian harus maintain dulu nih stresnya karena apa, penyebabnya apa, dan paling manjur tuh berdoa ya. Udah paling berserah ya, bersyukur, berserah, berdoa, itu udah paling manjur sebenarnya. Nah, tinggal kalian bagaimana memaintainnya dengan penggunaan skincare yang kalau bisa dibilang Drica ini dalam penanganan jerawat itu simple ya. Jadi kalau di luaran itu banyak banget macamnya. Ada totolnya sendiri, ada obat racikannya mungkin atau obat macam-macam ya. Ada salepnya lah, ada sabunnya, tonernya, macam-macam. Kalau di Drica itu untuk paket jerawatnya itu cuma 4. Ya, kecuali kalian nanti ada tambah serum ya. Tapi kalau saat ini selama ini Drica menggunakan paket jerawat 1 atau paket jerawat 2 untuk memberikan solusi kepada kulit yang berjerawat dan itu efektif banget guys. Banyak banget yang sudah terbantu. Ya. Terus ini ada yang tanya beda jerawat 1 dengan 2 beda hanya di sabun. Jadi sabun Drica ini ada 2 macam, yang cleansing wash dengan ada BHA-nya. Ya, ada satu lagi yang cleansing wash itu isinya hanya PHA. PHA ini lebih apa ya, kayak masuknya ke kulit yang normal atau sensitif gitu ya. Tapi kalau mau pakai yang ada BHA-nya, itu cleansing wash with BHA, itu lebih ke kulit yang berminyak gitu ya, yang banyak komedo. Jadi bedanya di sabun. Jadi kalau kalian terasa kulit kalian ini jerawatan, tapi banyak kayak keringnya, perihnya gitu ya, cuci muka aja sampai perih. Nah itu baik pakai yang jerawat 2, itu sabunnya yang lebih ke soft gitu. Tapi kalau kulitnya baik-baik aja ya, cuma berminyak dan jerawatan, kalian gunakan yang paket jerawat 1. Ya. Ini Sri, kenapa nih? Maaf, tadinya saya pakai paket repairing, terus wajah jadi kusam, terus dikasih berhenti, takut dilanjutin. Oh, kenapa? Nggak kayak gini. Sri, sebelum pakai repairing, kamu ada pakai racikan nggak? Atau ada masalah kulit apa? Ya, jadi masalah kusam harusnya nggak buat kulit kusam. Drica ini dia mencerahkan, tapi juga menyehatkan konsepnya ya. Kalau misalnya masalah kusam, mungkin saja dulunya kamu pernah pakai krim obat, di mana kamu ngerasa cerah banget kulitnya ya, ditekan semua kan metabolisme si kulitnya ini. Jadi waktu pakai Drica berasanya kayak kusam, padahal itu kembali ke warna kulit asli kamu. Nah ini saya perlu tahu nih, sayangnya yang udah pakai Drica, please kalian jangan hentikan. Pasti ada sesuatu yang kalian tuh harus cari tahu penyebabnya. Karena Drica ini pasti cocok guys, cocok. Beneran, saya itu kenapa bisa bilang, karena saya ini pakai sendiri kan, dan kulit saya itu apa ya, kalau bisa dibilang tuh susah banget deh ngatasin kulit saya nih. Dari SMA itu ketergantungan dengan yang namanya steroid. Jadi sampai menikah dan punya anak, itu kulit saya bener-bener sensitif parah. Pakai AHA aja nggak bisa, mau expo aja nggak bisa, mau kasih paket, mau kasih kayak kandungan-kandungan pencerah kulit tuh nggak bisa. Jadi benar-benar cuma kerjaan saya pakainya sabun sama pelembab sama sunscreen, udah gitu doang. Kayaknya kok gini aja sih kulitnya, jadi gitu-gitu aja ya, cerah-cerah aja sih. Tapi gampang bermasalah ya, kena bahan apa sedikit itu langsung beruntusan, langsung kering, langsung perih gitu. Nah setelah di treatment dengan produk-produk yang ada di Drica nih, makanya Drica dipasarkan gitu ya, supaya kalian yang kulit sampai kulitnya seperti saya yang very very sensitif ini bisa ada untuk perawatan kulit juga gitu. Apalagi yang kulit kalian nggak sensitif, udah pasti langsung jos bagus gitu ya. Nah makanya untuk Sri Wahyuni, kamu lebih konsultasi lagi ya, karena pasti ada penyebabnya ya. Mungkin kamu pakai BGR misalnya, terus kok malah
kulit matinya makin banyak berasanya ya, karena kan lagi didorong tuh. Terus mungkin aja misalnya kamu campur dengan masker kah, kamu campur dengan toner kah, atau kamu campur lagi dengan serum. Nah, itu juga bisa dicari tahu ada masalahnya di mana. Kenapa kusam ya? Terus kamu riwayat dulunya bagaimana, itu harus dicari tahu supaya kamu mau nggak sih punya skincare yang kamu nggak pusing gitu loh untuk masa depan kulit kamu ya. Karena kalau orang yang masih di perawatan tapi kamu masih bergantung sama krim obat racikan, itu gak enak banget rasanya. Beneran, kamu lupa pakai aja ya, kulit kamu pasti jadi kusam, merah, atau gatal, atau fleknya tambah parah gitu. Kayak rasa hidup nggak tenang tuh, lupa pakai skincare semalam 2 malam aja udah kacau balau gitu ya. Tapi kalau pakai skincare yang aman jangka panjang, di mana kulit kamu sudah sehat, itu aduh nyaman banget. Ya tanya tuh Kak Hesi, ya Wah, enak, nggak deg-degan enak. lagi gitu ya setiap bulan tuh ya. Biasanya dulu tuh saya selalu mikir gini, aduh kapan nih saya jerawatan? Pasti jerawatan. Dalam sebulan tuh saya pasti jerawatan. Entah nanti di hidung besar-besar lagi ya, sekali timbul itu paling 1-2 tapi gede-gede gitu loh. Mengganggu penampilan kan. Jadi kayak orang tuh malu gitu loh kalau pas ada acara apa, ya lagi timbul jerawat gitu. Atau di dagu lah, di mana macam-macam tuh ya, timbulnya di seluruh muka, bisa di dahi lah, ada di bagian pipi lah gitu. Pasti ada saat-saatnya itu. Karena apa? Kulit itu nggak, kekuatan si barriernya bener-bener kayak mudah rapuh gitu loh. Terus si mikrobiom di kulit kita itu gampang sekali termanipulasi dari polutan, dari cara kita menjaga kebersihan, yaitu mempengaruhi banget dari pola hidup kita, itu juga berpengaruh. Makanya kalau kamu pakai skincare-nya nggak bener, itu tandanya gitu tuh, gampang tersensitisasi. Dok, kulit saya pakai ini sedikit jerawatan, pakai ini sedikit beruntusan, itu tandanya lagi ada sesuatu yang nggak pas di kulit kamu. Nah, kita harus cari tahu itu. Oke, untuk Sri, cari tahu ya, kamu tetap pakai, nah masalahnya kulit kamu berasanya lebih kering atau berasanya lebih berminyak. Kalau kamu ngerasa lebih kering, artinya kamu coba basicnya dulu nih, kamu pakai sabun, si hydro sunscreen ya, sunscreennya sama pelembabnya aja dulu. Jadi sabunan, terus kamu pakai, kamu kalau di repairing pakai light sunscreen ya. Jadi kamu pakai si pelembabnya dulu kalau pagi, habis sabunan pakai pelembabnya, moisturizer, habis itu kamu pakai light sunscreen. Ya, nanti siang diulang lagi light sunscreen-nya. Nah, malam pakai habis sabunan kamu pakai pelembabnya dulu. Itu kalau kulit kamu berasa lebih kering. Coba yang lain di stop dulu ya, 3 hari, 4 hari, 5 hari rasa udah nyaman, udah lembab, kamu bisa masuk ke si BGR-nya, brightening gel-nya. Terus kalau si micellar water, kamu rasa aja kulit kamu berasa kayak kotor gitu ya, kayak banyak kayak apa sih, kayak kulit-kulit kecil. Kadang-kadang kan ada pelepasan sel kulit mati nih. Kulit kita kan setiap bulannya ada squamous cell ya, ada pelepasan sel kulit mati nih. Jadi kadang-kadang masih ada ketinggal tuh. Kita kalau ngelihat dari sinar matahari kayak ada kecil-kecil gitu. Nah, itu bisa pakai micellar water untuk sambil ngangkat juga gitu. Karena micellar water kan lebih ke deep double cleansing ya. Jadi cleansingnya, pembersihan kulitnya itu double gitu loh. Ya, coba ya Sri Wahyuni ya. Sayang, kamu udah beli, makanya di Drica ini saya nggak apa ya, kayak misalnya orang tuh solusi gimana, udah pakai Drica. Karena Drica saya nggak akan ngecewain kalian, karena itu udah pasti masuk, cuma tinggal mungkin ini belum siap nih kulitnya, di skip dulu gitu ya. Atau kamu pakainya ini dulu nih, basic dulu, supaya kalau pada saat kulit udah siap, kita bisa masuk ke pencerahnya, ke regenerasinya gitu. Seperti itu ya. Oke. Ya, nih. Kak, saya kan pakai paket repairing. Sekarang kulit saya udah sembuh dari dermatitis perioral. Sekarang tapi kering banget gitu, Dok, katanya. Terus itu Kering sunscreen-nya banget. diganti apa enggak? Oh ya, sunscreen-nya kamu ganti. Kamu masuk aja ke paket flek 2 ya. Kalau ngerasa kulitnya udah fine ya, udah jerawatan juga udah nggak ada, beruntusan juga udah hilang lah anggapannya ya, kamu bisa masuk ke flek 2. Jadi di situ bisa membantu untuk mencerahkan juga sekaligus melembabkan kulit ya. Tetap di brightening-nya. Jadi yang bedain repairing sama paket flek 2, kamu tinggal tambahin si lightening cream ya.
lightening cream sama sunscreen-nya diganti ke hydro sunscreen. Jadi misalnya kamu masih ada nih pakai triperingnya, kamu tinggal beli si lightening cream ya sama hydro sunscreen. Jadi light sunscreen-nya masih bisa dipakai. Ya sesekali boleh lah ya. Tetapi kalau kamu merasa kulit kamu lebih kering, kamu udah harus masuk ke hydro sunscreen ya. Karena kulit itu kita harus lihat nih bisa ada perubahan nih jenis kulit ya. Jangan mikir kulit saya berminyak sampai tua berminyak terus, enggak juga guys. Makin berumur kulit kita tuh lebih kering, cenderung lebih kering sebenarnya ya. Jadi kalau makin berumur itu kita harus moisturizer lebih kuat. Seperti itu. Oke? Oke, Wah, syukur dokter. banget ya. Dermatitis perioral sudah tertangani ya. Itu Sudah. susah-susah gampang ya itu. Hmm, Tahap purgingnya berapa lama, Dok? Nah, tahap purging itu gini, kalau dulunya kamu itu sering banget ya bermasalah sama jerawat, terus komedonya ya lumayan lah ada gitu ya, terus berminyak banget kulitnya misalnya nih ya, jadi banyak sumbatan di pori kamu. Nah, karena apa? Pakai brightening gel itu nggak semua orang akan purging gitu loh, nggak semua orang. Jadi ada beberapa orang atau sebagian besarnya itu karena memang banyak sumbatan di kulitnya, sehingga waktu pakai brightening gel itu karena sel barunya mulai dipercepat pertumbuhannya, sehingga dia mendorong kulit buat berganti kan. Jadi sel kulit matinya yang bagian atas tuh terlepas gitu. Nah, waktu pendorongan itu saat kulit kamu banyak sumbatan itu akan naik ke atas. Jadi kesannya kamu berasa kok beruntusan, kok jerawatan gitu. Itu proses biasanya 2 sampai 6 minggu. Ya, jadi selama kamu pakai terus dan selama kulit kamu nggak kering, nggak merah, itu aman ya. Kamu pakai aja. Karena si brightening itu juga bisa nyembuhin si jerawatnya. Saat kamu pakai, itu jerawat lebih cepat kempes, lebih cepat kering gitu ya. Jadi tetap pakai. Jangan takut ya, Sri ya. Kayaknya saya purging pas pakai Drica karena saya takut, makanya saya beli. Aduh, masih ada kan produknya? Yuk pakai lagi yuk. Karena kebanyakan ya Sri ya. Nah, kalau udah pakai Drica, kamu udah melewati fase itu pori kamu kan akhirnya bersih nih sumbatannya, ya kan? Terus ya kamu akan jarang banget masalah lagi dengan jerawat, masalah dengan komedo, kulitnya jadi tetap cerah gitu ya, tetap bening gitu. Itu karena regenerasinya sudah teratasi ya. Udah jangan apa tuh cari sana sini lagi. Kamu udah di jalan yang tepat, cuma kamu nggak ngerti kok jadi begini begitu. Nah makanya live inilah ada ya, live Drica Center supaya menjadi wadah kalau ada apa-apa tuh tanya aja. Ya kita supaya bisa jelaskan karena setiap produk Drica semuanya ada cara kerjanya. Oke? Tuh, ya. Masih ada dok. Oke, dilanjut Sri ya. Jangan dicampur-campur ya. Jangan dicampur-campur. Betul. Ya. Yuk. Aku juga dok, biasanya aku maskeran kan, sekarang aku udah nggak pakai masker lagi dok. Sebenarnya gini, maskeran itu ya, itu tuh tambahan doang, bukannya masker wajah ya, masker kita pakai masker yang peel off lah, pakai masker yang apa itu sheet mask ya, yang kayak tisu gitu. Itu tuh sebenarnya bukan jadi satu yang penting gitu loh. Nggak ada pun nggak ada masalah. Ini jujur ya, saya nggak pernah pakai masker, jarang banget kalau kecuali saya ke facial atau benar-benar ada satu masker untuk di rumah gitu ya, yang ya iseng-iseng lah daripada saya nggak ada waktu luang, ya udahlah saya pakai gitu. Tapi itu dibilang jarang banget ya. Jadi ya masker itu bukan jadi satu treatment yang penting atau treatment yang bisa mengubah tekstur kulit tuh enggak. Jadi yang mengubah itu adalah perawatan harian kamu. Aku sudah lewatin itu dok, waktu awal-awal pakai Drica naik semua jerawat, sekarang udah jarang timbul tuh kan. Ya. Jadi kalian tuh harus berjuang di awal-awal karena apa? Ya kamu udah bertahun-tahun udah pakai produk sana sini kan, nyimpen sampah guys. Ya sampah. Jadi banyak nimbun sampah. Bukannya sampahnya dikeluarin, malah pakai obat yang akhirnya ditutup gitu loh. Banyak banget loh seperti itu. Jadi karena nggak mau merah gitu ya, nggak mau ada keluar jerawatnya. Sudah ditempelin macam-macam, akhirnya ya stop sih radangnya, tapi dia nyimpen
si komedo atau sumbatannya itu disimpan silent, yang suatu saat itu akan jadi terinfeksi gitu loh, gitu. Akibat krim label biru. Yes, betul ya. Kalau label biru biasa begitu. Cuma gini loh, guys, saya itu bukannya gini. Saya kasih tahu kalian ya, cara dokter untuk mengeluarkan krim racikan itu ada prosedurnya. Kenapa saya nggak ngeluarin? Karena saya nggak mau prosedurnya itu satu merepotkan, ya merepotkan. Saya harus punya apotek, ya harus ada apotekernya. Terus saya harus resepkan, dan itu pun obatnya itu ada yang nggak bisa nyetok gitu loh sistemnya. Jadi kalau kita di apotek mau resepkan seperti dokter SPKK nih ya, kalau dokter SPKK banyak prosedurnya yang benar nih. Jadi mereka punya apotek biasanya, kalau nggak praktek di rumah sakit yang jelas ada apoteknya, mereka akan resepkan yang memang obat-obat sudah berbepom. Tapi banyak sekarang yang diracik-racik, gimana sih ya, kayak dicampur-campur, beli dicampur-campur gitu loh. Nggak, itu ilegal ya guys ya. Jadi benar-benar kamu perhatikan, kalau kamu mau pakai obat, datanglah ke instansi atau klinik tempat yang memang ada resmi, ada apoteknya yang jelas pengeluaran obatnya. Sama kayak kamu kan sakit batuk, pilek, atau sakit apa ya sekarang, misalnya amit-amit COVID gitu kan, kamu ke rumah sakit diresepkan sama dokter, kan kamu tebus ke apotek kan. Nah itu prosedurnya sama penyakit kulit atau untuk masalah kulit yang butuh obat, itu sama prosedurnya, sama aja. Makanya kalau kayak kita di kecantikan ya, itu tuh bener-bener banyak, kalau bisa bilang banyak ilegal ya. Kalian lihat aja kan dokter-dokter yang ada di klinik kecantikan, ada juga digerebek-gerebek gitu kan. Nah seperti itu prosedurnya guys, nggak gampang. Jadi walaupun ada dokternya pun, kalau krimnya secara pembuatannya ilegal, itu kena. Paham ya? Jadi benar-benar yang harus ada prosedur resminya, itu yang memang kita, kalau saya nggak mau ribet deh. Dan lagian pakai obat juga kadang-kadang, ya itulah kenapa si Drica bisa hadir gitu ya. Saya buat gimana Drica ini bisa nggak cuma kosmetik, nggak cuma skincare aja, tetapi ada efek penyembuhan. Ada kandungan-kandungan yang pada saat diformulasikan dengan sangat baik, itu akan menimbulkan atau menghasilkan efek ke kulit, ya perubahan di kulit, kayak inflamasinya ditekan ya, kemudian penyebabnya diatasi gitu loh. Jadi dengan pemakaian skincare aja itu bisa mengatasi itu, dan kalian bebas menggunakannya ya, mau beli dimanapun. Nanti kalau Drica sudah mulai masuk ke toko-toko juga bisa ya, tapi sekarang kita fokus memang untuk apa ya, kayak untuk lowongan lah ya, buka lowongan untuk ke mitra-mitra, kemudian juga di TikTok Shop ini gitu ya guys ya. Itu ya teman-teman ya. Tuh happy sarangnya Drica Besti nih mulai bermunculan, udah 3 minggu pakai Drica, puji Tuhan hasilnya buat jatuh cinta. Ya pasti enak, pasti enak. Pasti. Dok, kalau paket jerawat 1 sunscreennya habis, pakai sunscreen lain boleh nggak? Kayak sunscreen Avoskin ada kandungan VC-nya. Kamu coba ya, saya nggak tahu reaksinya gimana. Tapi yang pasti kalau di Drica ini kan non komedogenik. Kalau saya ngomongin tentang brand lain tuh saya nggak tahu mereka tuh menggunakan bahan-bahannya itu seperti apa. Cuma kalau misalnya kayak brand yang memang sudah ada nama gitu ya, kamu coba aja. Kamu coba, tapi yang pasti nanti kamu kan pasti akan bisa membandingkan ya, bisa ngalamin apa ya, kok pakai ini begini, pakai ini begini gitu ya. Ada perbedaannya gitu. Tapi nggak apa-apa, bisa dicoba. Oke? Halo Ilusipena. Ini namanya siapa sih nama aslinya? Ini Ilusipena selalu hadir nih kalau saya live. Jerawat mulai aman berkat BGR. Ya. Justru kalian kalau pakai BGR, jerawatnya keluar, itu seneng guys. Ya, kalau kamu pakai BGR nih jerawatan, terus sorak-sorak bergembira, jerawatnya keluar gitu. Soalnya apa? Ya justru jangan dipendem dong, dikeluarin kan. Kalau udah keluar kan lega gitu loh. Porinya juga bisa mengecil, ya kan? Sumbatannya keluar gitu.
Gitu ya. Dok, saya kan pakai basic 4, terus like Beli sunscreen aja gimana dok? Soalnya Oh, beli sunscreennya udah punya. sunscreen. Bisa kok. Boleh Izah ya. kok, boleh beli satuan nih yang Boleh matinya beli sunscreen-nya. satuan. Pakai Drica aja kawan ya, sudah nggak usah kemana-mana. Ya, saya juga udah pakai Dricang. Saya itu nggak kemana-mana guys. Saya pemiliknya juga saya pakai produk sendiri karena memang Tuh, saya buat ini ini bukan bisa. cuma buat duit gitu loh, bukan cuma buat cari keuntungan, bukan. Tapi benar-benar ini loh yang saya pakai. Itu kalian tuh harus cobain deh karena Gitu. dari pembuatannya, dari formulasinya, ini kan saya nggak mungkin lah saya kerja sendiri kan guys. Saya ada kerjasama juga dengan yang formulatornya dan itu juga basicnya dokter yang mendalami kosmetik ya. Jadi semuanya serba medis dan uji klinisnya itu ada data klinisnya gitu loh, nggak cuma sekedar apa sih kayak di lab doang dikeluarin atau uji cobanya ke binatang, itu nggak ada ya. Bener-bener kita buat lalu itu diuji panjang, makanya serum Drica ini banyak yang nanya kan dari dulu setahun lalu, dokter serum sabar, serum itu tuh nggak sekedar air doang kalian tetesin ya, itu ada cara kerjanya dan itu butuh apa sih evaluasi, butuh kecermatan tinggi ya, bahan apa yang bisa berinteraksi baik buat mengatasi banyak masalah kulit gitu. Makanya nanti serumnya Drica ini nanti bakalan jadi the best banget ya, karena itu ada yang pakai baru 1 mingguan aja, itu noda-noda cepet banget, karena dia ada niacinamide 10%. Kalian kan dulu udah pernah denger nih, niacinamide 10% ya, banyak yang iritasi, banyak yang ada masalah-masalah. Ini guys ya, kamu pakai yang Drica punya, aduh enak banget. Ya, nggak ada iritasi-iritasian, langsung kayak lembabnya dapet ya, terus bisa ngurangin noda kulit juga cepet, kemudian bisa sebagai untuk dark spot ya, entah bekas jerawat, entah kayak flek tip kecil-kecil gitu ya, atau flek gitu ya. Kemudian jerawat yang sudah sampai tingkat ringan sampai sedang ya. Kalau jerawat parah pun bisa dicoba ya, karena saya nggak bisa ngeklaim jerawat parah bisa, nanti dokter-dokter pada marah ya kan. Dokter itu cuman marketing gitu ya. Makanya kalau jerawat parah, kalian coba aja. Kalau sembuh kan enak, ya kan nggak perlu pakai antibiotik, nggak perlu pakai obat-obatan keras, ya kan? Nah, sudah bisa tertangani gitu. Tuh ya, dokter ini bikin makin ngiler nanti ya, nunggu 5 hari berasanya lama dong. Bener deh. Kamu pakai serum itu juga awet banget nih ya. Saya kasih tahu ini botol apa dusnya aja nih. Dusnya aja nih, tahu ya. Dusnya aja nih ya, sangat nyaman digunakan untuk acne prone skin ya, acne kulit yang acne prone. Kemudian dia mengurangi skin pigmentation, jadi ngurangin pigmentasi kulit, noda-noda gitu ya. Terus dia safe banget buat kulit sensitif. Kemudian dia tidak pakai fragrance yang sintetik ya. Kalau fragrance sintetik itu banyak banget menyebabkan alergi. Nah di sini nggak ada, di produk Drica semua juga nggak ada ya, nggak ada fragrance yang sintetik yang buat banyak masalah alergi kulit. Kemudian dia tidak ada yang namanya mineral oil ya, karena mineral oil itu komedogenik banget. Oke, kalau kalian pakai skincare yang ada mineral oilnya itu ya lumayan tuh bikin komedogenik tuh ya. Kemudian dia nggak dites ke binatang, jadi langsung ke manusia, ke kulit manusia. Mantap ya. kan teman-teman. Yuk tunggu 5 hari lagi ya. Sekarang udah tanggal 20 kok, sabar 5 hari itu nggak lama. Ya. Iya. Terus ada diskonnya dalam ada batas waktu ya. Jadi sesegera mungkin dan produknya udah pasti terbatas. Tuh langsung ya dipasang tuh di kalender tanggal 25. Ya. Kliniknya di mana, Dok? Saya saat ini belum fokus ke buka klinik ya. Jadi lebih ke kosmetik atau skincare yang dijual secara online. Oke, jadi sistem komunikasi kita seperti ini. Karena apa? Saya nggak ngeluarin obat ya. Jadi kalian yang ada masalah apapun komunikasikan akan bisa menggunakan Drica, dan Drica ini bukan sekedar skincare biasa ya, yang cuma asal
asal buat proteksi doang gitu ya, buat ngelembapin doang, tapi dia bisa mengubah tekstur atau menyembuhkan. Ada efek menyembuhkannya. Makanya saya nggak perlu obat lagi. Karena saya nggak praktek pun, udah banyak nih yang kebantu nih ya. Saya nggak perlu ngeluarin obat, nggak perlu ngeluarin resep gitu ya. Dan paling kalau nanti doain ya, kalau saya sampai ada klinik, mungkin di situ lebih ke arah akupunktur ya. Saya sukanya yang aman-aman, yang apa ya, kalau bisa dibilang tuh yang santai gitu ya, yang untuk manajemen biar stresnya juga berkurang gitu ya. Lebih ke arah situ nanti kalau sampai buka klinik, didoain aja. Tapi sekarang kalian pakai Drica pun sebagian besar masalah kalian tentang perawatan wajah itu sudah teratasi loh guys. Oke? Sudah. Oke, dokter. Dok, saya pakai Drica kalau mau treatment yang buat bopeng gitu nggak apa-apa. Gak apa-apa. Nggak apa-apa Aman ya, ya. dok? Kalian gini loh, kalian pakai Drica nih skincare-nya. Tapi kalian pengen ke klinik nih, mau ada skin booster lah, mau misalnya botox, filler, misalnya kolagen booster, mau facial gitu ya. Terus mau peeling, mau apa lagi tuh, tindakan-tindakan kayak derma roller, ya, substitusi, laser, aman guys ya. Gak apa-apa. Jadi Boleh. jadi setelah tindakan ya kamu tetap pakai aja. Kayak misalnya chemical peeling nih contoh ya. Biasanya di dokter itu dikasih tahu jangan pakai krim malam. Di malam waktu besoknya mau chemical peeling. Sama setelah chemical peeling biasanya disuruh hentikan dulu krim malamnya sekitar 3 sampai 5 hari. Nah, kalau di Drica justru yang kamu bisa mungkin kamu hentikan itu setelah peeling itu yang BGR-nya aja. Itu pun sebenarnya kalau pakai nggak apa-apa juga sih. Cuma kan saya nggak tahu nih, kamu sedalam apa peelingnya. Misalnya sama dokternya di peelingnya agak keras ya, kelupasnya lumayan heboh gitu. Nah itu sebaiknya si BGR-nya di stop dulu, paling 3 sampai 5 hari. Tapi untuk kayak lightening cream, itu sih fine aja. Kayak misalnya si moisturizer juga itu malah wajib pakai gitu. Ya, jadi kalau misal kalian kombinasi dengan chemical peeling di dokter lain atau di klinik lain tuh nggak, it's okay kok, nggak apa-apa. Cocok aja. Boleh-boleh aja ya, dok ya, berarti Boleh. kalau mau ituan bopeng ya. Boleh, Kak ya. Tuh kan, udah banyak yang nanyain serum kan, dok? Iya, sabar ya. Mantap. Sabar ya, 5 hari lagi ya, teman-teman ya. Serumnya Ini, itu ya, gini. Nih saya mau ngomongin serumnya Drica nih. Jadi serum itu kan memang buat kulit yang jerawat, ringan, mau sedang, mau berat pun kalian coba, kalian pakai aja. Nah serum itu karena diformulasikan seperti itu ya, tapi kan saya minta gimana walaupun ngobatin jerawat, tapi jangan ngelukain kulit gitu. Ya biasanya kan obat jerawat itu bikin kering ya, bikin kering, kulitnya jadi ngelupas, perih gitu kan, kebanyakan seperti itu. Nah ini serum ini dibuat bagaimana caranya dia bisa efektif ngatasi si jerawat ya, mau sampai yang radang segala macam, tapi gimana caranya kulit ini tetap safe, barriernya tetap terjaga gitu. Nah akhirnya jadilah si Glow Clear Serum ini ya. Dan karena saya penasaran, kulit saya kan udah termasuk normal lah ya, udah termasuk normal. Saya pakai dong, saya pakai lah. Saya nggak bisa tuh kalau kit saya mau jual ke orang, itu pasti saya coba dulu ke muka saya. Saya pakai udah hampir seminggu ini guys, itu tuh nyaman banget di kulit. Jadi buat kalian yang kulitnya misalnya normal, nggak ada jerawat dok, cuma ada kayak flek atau kayak noda-noda bekas jerawatnya udah nggak ada, udah pakai aja serumnya. Itu langsung cepet banget recovery-nya, nodanya cepet teratasi gitu ya. Karena ada kandungan-kandungan yang memang pada saat dikolaborasi nih. Jadi kayak bahan aktif kalau dikolaborasi dengan benar nih ya, itu hasil efektivitasnya luar biasa. Nah, itu yang ada di Glow Clear Serum. Oke? Nah, jadi Iza tanya nih, serumnya untuk kulit kering bisa dok, kamu combine sama moisturizer. Jadi di saya nih, saya pakai dulu serumnya, dia kan cepet ngeresep ya, terus kayak wajah itu kayak kayak berasa lebih kencang gitu ya, sama glowing tuh, yang waktu kita aplikasiin tuh berasanya seperti itu. Langsung kamu oles moisturizer, dilapis moisturizer, itu nyaman-nyaman aja ya. Jadi kalau kulitnya kering, kamu coba pakai dengan teknik seperti itu, dilapis sama moisturizer. Oh nge-lag katanya. Ini sekarang udah enggak ya? Ini aman.
Aman, aman. Serumnya dipakai setelah sunscreen atau sebelum sunscreen, Dok? Tuh, Sunscreen pertanyaannya, Dok. tahap akhir ya. Jadi serum itu kan bentuknya gel. Jadi misalnya kamu pakai hydro skin essence sih misalnya ya, disemprot dulu hydro skin essence-nya, udah meresap, terus pakai serumnya nanti ya. Udah pakai serum, baru mau pakai moisturizer boleh, mau langsung lapis si sunscreen juga oke. Jadi sunscreen itu urutannya yang terakhir. Kecuali kamu pakai BB cream ya, BB cream yang terakhir gitu. Tapi kalau cuma sunscreen sebagai finishingnya ya sunscreen itu terakhir tahapannya. Oh gitu. Oke, terima kasih dokter. Tuh. Dok, Double double cleansing cleansing. itu perlu nggak sih? Apa harus setiap hari? Oke, Kata Rina, ini Kak pertanyaan Rina. bagus ya. Pertanyaan bagus gini. Double cleansing itu banyak juga yang berprinsip bahwa ngapain sih gitu, pakai sabun aja udah bisa. Memang ya, di Drica ini sabunnya juga efektif banget buat membersihkan. Jadi kalian yang nggak terlalu banyak banget make up, ya nggak terlalu tebel pakai make upnya, terus aktivitas kalian juga banyak di rumah, itu sebenarnya bisa dibilang ya udahlah nggak usah pakai gitu ya. Tapi kalau kalian tuh aktivitasnya di luar, itu kan ada debu, ada alergen di situ, ada polusi yang macam-macam lah kita ketemu. Kita aja nggak bisa lihat. Padahal kalau pakai kaca pembesar mungkin wajah kita tuh nabrak macam-macam gitu loh. Ya, nabrak nggak tahu nabrak apa, pokoknya macam-macam dan nempel di kulit gitu. Jadi kalau kita pakai double cleansing, memang yang dirasa wajah kita lebih bersih. Cuma satu lagi yang saya perlu tekankan, micellar water ini kan diaplikasikannya dengan kapas ya. Kapas kalian juga mempengaruhi sebenarnya. Jadi bukannya saya jualan kapas sih, bukan. Cuma kalau kulit kalian yang jenisnya sensitif, kamu cari kapas yang lembut, yang memang khusus wajah ya, jangan asal kapas aja langsung gosok gitu. Apalagi pakai tisu yang kasar, tuh kan kasar banget. Atau tisu ada juga yang khusus facial yang lembut itu juga ada. Tapi kan lazimnya pakai kapas ya, karena nggak cepet robek gitu. Kalau tisu kan cepet robek dia. Nah kalau pakai kapas, kulit kamu misalnya sensitif, kamu pakai yang kapasnya lembut. Dan di micellar waternya Drica itu juga nggak sekedar micellar doang loh guys. Jadi dia selain waktu kita membersihkan, dia juga memberikan kelembapan. Makanya kalau pakai micellar Drica ini, dia nggak cekat-cekit. Kalian yang udah biasa sering pakai double cleansing atau pakai remover ya untuk make up, itu pasti kalau kita nggak cepet-cepet cuci muka, itu rasanya kayak cekit kayak gimana sih? Nggak enak gitu loh di kulit. Nah kalau pakai micellar water Drica, waktu udah kita angkat nih kotorannya, kita kadang-kadang masih males gitu ya mandi, masih diem aja gitu kan. Nah itu kulitnya enak-enak aja. Makanya kalau kamu misalnya ada traveling atau pergi dan pada saat itu nggak memungkinkan cuci muka, kamu bisa cuma pakai micellar water Drica aja gitu buat pembersihannya ya. Baru aplikasikan yang lain. Itu kalau benar-benar kalian harus pergi kemana lah yang kadang pas udah waktunya cuci muka, nggak ada tempat untuk cuci muka gitu. Gitu. Oke ya, begitu ya. Iya, dok. Ada yang tanya lagi nih, dok. Dok, jerawat tinggal 1 atau 2 aja. Boleh nggak BGR-nya diganti sama lightening cream? Nah, ini pertanyaan bagus juga. Kayak pinter-pinter ya hari ini, bagus-bagus nih pertanyaannya. Oke, sebenarnya boleh. Cuma tugasnya si BGR sama tugasnya si lightening cream itu tuh berbeda guys ya. Jadi kalau kamu pakai BGR dikombinasi lightening cream itu akan kayak double combo gitu kerjanya di kulit. Karena si brightening dia kan kerjanya mempercepat regenerasi. Jadi kulit itu selalu baru. Ya, selain itu juga memang BGR ini bisa membantu mencerahkan sih gitu ya. Tetapi untuk pencerah yang intensif, yang paling maknyos gitu ya, nah itu sih lightening creamnya karena dia bisa bekerja dalam 3 tahap untuk mengatasi si pigmentasi di kulit gitu. Jadi berbeda cara kerjanya. Makanya kalau kamu mau milih nih, kamu masalahnya di mana nih? Misalnya kulit saya usia nih ya, usia 12 sampai dengan 20 sampai 25 tahun ke 12 sampai 20 atau 25 itu regenerasi sel kulit sebenarnya masih oke lah ya. Nah, tetapi pada usia kamu 25 tahun ke atas itu regenerasi sel kulit mulai melambat. Akhirnya banyak penumpukan sel kulit kusam atau kulit mulai banyak kerut-kerutan ya, garis-garis halus gitu ya. Terus mulai kendur, mulai ada penuaan. Nah, itu sih
BGR berperannya di situ tuh. Makanya buat kalian yang ngerasa usia saya masih 17 tahun dok, kulit saya normal. Saya waktu itu kan jerawatan sempat, tapi sekarang udah enggak, udah bagus. Tapi saya kepengen lebih cerah. Ya udah, berarti brightening-nya bisa kamu ganti si lightening cream. Tapi kalau usia kamu sudah 25 tahun ke atas, jangan diganti, di combo gitu. Dikombinasi ya. Ya, pertanyaan seperti itu. Supaya kulitnya jadi cerah ya. Oke. Ada lagi, banyak nih pertanyaannya. Ada banyak dok. Saya nggak dipakai micellar waternya karena kering. Kayak kalau pakai micellar water, harusnya enggak sih. Kenapa nih ya, Izah ya? Harusnya enggak loh Izah. Mungkin waktu itu barrier kamu lagi masalah ya. Jadi ya berasanya nggak nyaman gitu. Makanya micellar water kalau kalian punya masalah kulitnya kering terus sampai iritasi, itu micellar memang nggak dikasih. Makanya masuknya ke basic 3 kan. Micellar nggak dikasih, maka di skip dulu. Tapi kalau kamu merasa barrier kamu cukup oke, kelihatan kokoh, nggak ada masalah apapun, kamu pakai micellar tuh nyaman aja kok. Jadi mungkin lebih ke waktu aja, yang waktu itu mungkin nggak siap, tapi mungkin aja sekarang Iza udah siap nih kulitnya buat pakai micellar gitu. Ya, perlu dicoba lagi. Dok, saya usianya 39, terus ada flek hitamnya, krimnya yang mana ya dok? Soalnya kalau pakai krim malam suka merah dok, itu kenapa ya? Itu kamu pakai racikan kali. Tuh kakak Jadi gini, sinar. kalau kalau kulit kamu gampang kemerahan, itu artinya ada bahan keras di situ, ya. Prinsipnya gini, kamu ini kan kulit nih ya, kulit itu kan sel hidup, terdiri dari sel-sel yang hidup. Jadi dia punya perasaan juga, gitu. Juga apa ya, kayak misalnya kita kasih bahan yang keras, bagi dia kekerasan. Jadi efeknya apa? Jadi merah, gitu. Jadi iritasi atau jadi terkelupas, seperti itu ya. Nah, makanya dilihat bahannya apa di dalam krim itu, krim malamnya. Kebanyakan kalau kamu konsultasi di luar misalnya ya, masalahnya flek, itu pasti 100% dikasihnya krim racikan. Kenapa? Karena kalau pakai skincare katanya yang biasa, itu nggak nendang buat si fleknya, gitu ya. Nah, tapi tenang, di Drica udah ada solusinya. Jadi nggak usah pakai obat-obatan, sudah bisa nampol juga buat flek. Walaupun ya, untuk jenis-jenis flek tertentu, ya, jenis flek yang memang nggak bisa hilang, ya nggak bisa hilang. Jadi ada warna kulit yang memang ada noda, tapi nodanya itu sudah satu bisa terperangkap di jaringan sel kulit. Ya, dia nggak bisa naik. Jadi warnanya itu tetap ada di situ. Atau ada juga yang memang lapisannya kamu di dalam. Fleknya itu sudah terlalu dalam. Otomatis buat regenerasinya nggak bisa ngangkat cepat gitu. Diperlukan satu teknologi gimana bisa menghancurkan bagian noda-noda di bawah kulit yang bagian lebih dalam itu buat bisa diangkat ke atas dan dilepas seperti itu. Ya, jadi kalau untuk yang flek-flek yang noda-noda biasa itu pasti sudah teratasi dan nggak pakai merah ya. Kalau di Drica itu nggak pakai merah, nggak pakai perih. Kalau sampai rasa perih, artinya barrier kamu sebelum pakai Drica sudah terganggu. Oke guys, jadi saya jamin di Drica ini pasti cocok. Dan kalian itu pada saat pakai nggak pakai acara drama merah dulu, ngelupas dulu. Oke? Gitu ya. Kalau di Drica mah dikeluarin sumbatan-sumbatannya ya dok ya, bukan menyumbat Iya. pori-pori. Penyebabnya yang diatasi, intinya gitu ya. Karena kadang gini ya, kenapa Drica ini agak lambat ya? Agak lambat dalam arti orang pakai, nggak merasa, apalagi nggak pernah konsultasi nih, nggak cocok apa gitu. Padahal dia lagi ngobatin penyebabnya. Makanya kenapa bertahun-tahun yang lalu kamu pakai krim sana sini nggak karu-karuan, ya udah pindah sana pindah sini, ganti sana ganti sini, nggak pernah nyelesain masalah kamu. Kenapa? Karena penyebabnya nggak diatasi guys. Jadi kalau di Drica itu penyebab masalah kamu yang selama bertahun-tahun ini kamu pendam-pendam itu diselesaikan semua. Sudahlah, selesaikan semuanya gitu kan. Kalau kita main drama itu udahlah gitu ya. Penyebabnya apa diatasi, kasih solusinya gitu. Jangan cuma ditutup-tutupi aja. Ya kan? Kayak misalnya orang berhubungan gitu ya, berhubungan berteman atau ada pasangan suami istri ya. Kalau cuma kayak
kita mah di luarnya baik-baik aja, pada dalamnya boroknya banyak gitu kan. Itu jadi masalah kan satu saat nanti meledak tuh. Betul. Sama tuh seperti itu guys ya. Saya pakai basic 4, BGR, LC, mantul, do, komedo sudah berkurang, cuma misal water di skip dulu. Iya nggak apa-apa Ijah ya. Kamu mainkan aja. Jadi kalau kamu udah nemuin satu rangkaian yang udah enak di kulit kamu, terus kamu misalnya mau tambah atau apa, itu benar-benar disesuaikan. Dan itu seninya kamu, karena kamu akan tahu kok kulit saya ini udah enak ya. Pada saat pakai ini, dan di live ini kan dijelaskan kan secara fungsinya masing-masing dari si produknya. Jadi kamu akan lebih paham gitu. Oh, si brightening kerjanya begini ya. Oh, si lightening cream kerjanya seperti ini ya gitu. Jadi pada saat kulitnya lagi kering banget, kamu misalnya mau skip si BGR juga boleh. Kamu mau perbanyak dulu moisturizer-nya gitu. Ya kan? Misalnya kusam banget nih, pakai lagi si BGR-nya pagi malam biar lebih cepat, boleh gitu ya. Seperti itu. Nih. Ada yang buat sembuhin dermatitis nggak dok? Sama banyak bekas jerawat ya. Buat dari Kakak Dela katanya. Bisa dong, pakai ini, pakai repairing ya Dela ya. Nih, Dela pakai repairing. Pakai repairing dulu dia bisa buat dermatitis perioral. Terus bisa untuk kulit yang kombinasi berjerawat. Jadi kombinasi misalnya ada yang berminyak, ada yang kering ya. Itu serba salah tuh. Punya kulit yang kombinasi berminyak dengan kering, itu pusing kepala bebe ya, bebe gitu. Jadi pakai yang untuk ngelembapin si minyaknya bertambah, pakai yang buat ngurusin minyak si kering ya, tambah kering ya kan. Nah, tapi kamu bisa pakai paket si Drica yang repairing itu apa ya, kalau bisa dibilang dibuat seimbang gitu semuanya. Itu ya teman-temannya. Yuk. Apakah penggunaan bahan aktif seperti serum pakainya satu-satu apa boleh di mix sama serum aktif lainnya? Oke, Doremi, kamu harus tahu isi kandungannya. Apakah korelasi atau interaksinya baik atau enggak ya? Kita tuh gini loh, kalau dari misalnya nih, ini saya ngomongin Drica dulu ya. Kayak dari Drica, itu semua produk yang dikeluarkan itu bisa bersinergi. Tapi kalau kamu mau campur dengan brand-brand lain, ya satu ini, tambah ini, brandnya beda-beda. Itu mau nggak mau kamu harus coba sendiri. Dan pastikan memang kulit kamu pun bisa nerima. Kalau nggak nerima, kamu harus evaluasi sendiri. Ngerti ya? Tapi kalau misalnya kamu pakai brand yang sama, mungkin kamu bisa tanya sama si konsultan si produk tersebut. Ini saya campur ini, kenapa reaksinya seperti ini ya? Kemungkinan besar mereka bisa jelaskan gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau gabung-gabung antar serum, sebaiknya sih serum itu kan sudah bahan aktifnya kompleks ya. Biasanya kenapa serum itu bagus? Karena dia punya bahan aktifnya lebih banyak. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu pakai mau 2 macam serum, baiknya sih dipisah aja. Paginya pakai serum yang mana, malamnya pakai serum yang mana gitu. Nggak usah di layer-layer gitu ya. Karena kadang-kadang terlalu banyak bahan aktif juga kulit kita nggak kuat. Terlalu banyak bahan aktif juga malah nggak efektif kerjanya. Misalnya saling bertolakan gitu kan. Jadi baiknya sih dibedain waktu gitu. Nah, kalau pakai campur-campur kayak gitu juga kan nanti kalau misalnya ada masalah apa-apa kita juga nggak tahu kan ya dok ya, itu dari serum yang mana. Makanya kenapa orang tuh males gitu pakai yang Bepom, karena mereka harus cari tahu. Kecuali kamu pakai Drica ya, kalau Drica mah udah lah ya. Makanya Drica itu hadir supaya kalian tuh nggak bingung. Yang penting kalian tahu kulitnya begini, udah ngomong aja. Nah, dikasih paketnya udah pakai aja gitu. Tapi kalau kalian memang niatnya mau cari-cari, itu mau nggak mau harus dipelajari gitu. Udah pakai light sunscreen masih kusam, kenapa dok? Ilusi kering nggak kulitnya? Ya, light sunscreen itu ada kandungan antibakteri yang memang untuk jenis kulit yang berminyak. Jadi kalau pakai dulunya berminyak dok, saya jerawatan. Setelah pakai Drica udah enakan, jerawatnya udah nggak ada. Terus berminyak juga udah nggak terlalu, udah hampir nggak berminyak lah, udah normal gitu kan. Nah, kamu tetap pakai light sunscreen nih. Terus kok rasanya kusam, artinya apa? Kamu terasa sebenarnya kulitnya jadinya nggak pas lagi gitu loh pakai light sunscreen. Kamu bisa masuk ke hydro sunscreen karena jadi kurang hidrasinya gitu ya. Atau misalnya berminyak,
Cuma ilusi pakai apa aja nih? Selain light sunscreen apa aja? Berasa kusamnya kenapa? Tuh ya udah cakep-cakep ya. Kak Hesi, Dokter Kak saya Meti udah izin dulu ya dokter cantik-cantik. ya. Ada aku Oke, malu ada oke. pakai alis. Mana lihat alisnya? Kayak Kan sini itu udah sesuai belum sama garis-garis kehidupan. Oke dok, terima kasih ilmunya. Ini aku suka. Aku pengen jadi dokter skincare biar bisa. Yeay, betul. Doremi, kita jadi dokter itu ada peran masing-masing ya. Jadi kalian tuh passionnya ada di mana gitu. Dokter itu tuh nggak semuanya harus kerja di rumah sakit. Karena ada yang bagian edukasinya gitu kan. Nah, passionnya masing-masing orang lah ada sendiri. Kalau saya sih passionnya lebih banyak berbagi aja gitu, lebih happy. Semakin banyak berbagi tuh rasanya kayak makin seneng gitu. Ya kan? Oke, BGR, BB cream. Udah pakai BB cream juga, BGR. Dan lightening cream di combo pakainya kapan dok? Kusamnya itu gimana sih? Kayak light sunscreen masih kusam. Oh, ilusi coba udah pakai lightening cream belum? BGR dan LC di combo pakainya kapan dok? Malam. Jadi malam itu gini, kalau kalian jenis kulitnya normal ke kering, kamu pakai moisturizer dulu, lapis BGR, lapis si lightening cream. Ya, tapi kalau kulitnya normal, berminyak cenderungnya, kamu bisa pakai si BGR dulu, ya, mau pakai moisturizer boleh, enggak juga boleh. Langsung masuk ke lightening cream. Seperti itu ya. Dan hebatnya di Drica, BGR maupun lightening cream bisa dipakai juga di pagi. Jadi misalnya, si lightening cream ini kan antioksidannya tinggi nih. Kalian bisa pakai di pagi, ya. Terus lapis lagi dengan sunscreen. Nah, kalau BGR kamu ngerasa kok jerawat saya makin banyak nih lagi perjing, ya udah kamu pakai BGR juga di pagi. Si lightening cream kan biasa kalau masih jerawatan kan belum pakai LC nih, belum pakai lightening cream ya. Nah, jadinya BGR-nya bisa dipakai pagi supaya apa? Jerawat yang udah timbul bisa diatasi gitu loh, lebih cepat peradangannya diatasi dan penyumbatannya supaya lebih cepat lagi untuk keluar. Begitu ya. Jadi lebih digunakan untuk kebutuhan apa nih, kulit saya harus gimana nih, seperti itu ya. Emang seni sih. Memang seni ya guys merawat wajah. Pengen obat yang bisa memutihkan seluruh tubuh dokter, ada nggak? Putihnya kamu lihat dulu deh. Kamu lihat di bagian dalam tubuh kamu. Itu yang bisa kamu maksimalkan. Ya, perawatan tubuh rutin itu pasti mandi rutin, ya kan? Mandi yang rajin lah. Terus kamu kalau mau pakai misalnya memang dananya kuat itu ya memang butuh sabun yang non SLS gitu, sabunnya yang lembut di kulit. Jadi kulitnya itu berasanya nggak sisikan gitu. Terus kamu bisa lakukan body scrub. Body scrub seminggu 2 kali boleh kalau untuk body ya, tapi pilihlah scrub yang jangan terlalu kasar ya. Apalagi kalau kulit kamu sensitif gitu. Terus kamu bisa pakai body lotion yang rutin. Kadang-kadang tuh pakai body lotion juga, ya saya sendiri juga ngerasain ya. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang males gitu. Apalagi kalau mau tidur tuh kan lengket-lengket males misalnya gitu kan. Nah itu sebenarnya kalau kalian benar-benar perawatan, ya itu harus mau nggak mau dilapis sama si lotionnya, body lotionnya. Seperti itu. Nah kalau suplemen itu standar aja sih, ya kayak vitamin C, omega, misalnya omega 3, kemudian kalian minum zinc, kalian minum misalnya kayak suplemen glutathione ya, oke lah, asal kuat aja ya budgetnya ya. Cuma intinya adalah semua yang untuk pencerahan kulit, itu sebenarnya kalian mengkonsumsi vitamin atau antioksidan untuk pemeliharaan sel tubuh, ya. Pemeliharaan sel tubuh dari antioksidan yang kalian konsumsi itu banyak banget deh dijual. Kamu carinya di yang toko-toko yang resmi ya, jangan ke pasar apa kemana itu takutnya palsu gitu ya. Nah itu semuanya untuk meningkatin sel tubuh kita, kayak kandungan selenium, kandungan magnesium itu tuh penting semua guys. Jadi kalau kalian minum satu suplemen itu efek kok, cuma yang nggak ada embel-embel bisa putih beda dengan warna kulit kamu ya. Jadi jangan terlalu berekspektasi tinggi gitu.
Selama kulit kamu sehat, warna kulitnya rata, itu udah enak dipandang. Ya jangan mau Betul. yang lebih-lebih yang di luar di luar kemampuan tubuh kita lah, ya. Nanti jadinya toksik loh. Saya minum Natur E, dokter, boleh Natur E. Natur E itu ada vitamin, dia fokusnya di vitamin E ya. Vitamin E itu kan buat antioksidan juga ya, buat melembabkan kulit efeknya. Jadi kalau misalnya mau minum Natur E, is oke aja. Cuma biasanya nih yang kalian yang masih banyak jerawat, itu hindari konsumsi vitamin E ya, konsumsi suplemen vitamin E kalau lagi jerawat masalahnya. Seperti itu. Azelaic acid itu fungsinya memang buat mempercepat mengeluarkan jerawat ya dok, kayak kata dokter tadi. Azelaic enggak sih, dia lebih untuk ngeringin, cuman efek itunya nggak sekuat kayak golongan vitamin A ya, efek buat regenerasi selnya gitu. Nggak sekuat itu, dia jadi lebih ke anti peradangan, kayak model-modelnya si salicylic acid gitu sih. Hampir mirip-mirip setipe gitu. Oke, Lucy Pena nanti dibaca ya di IG ya. Nih, jadi Kakak Dela nanya dok, pertama kali pakai krimnya dokter purging dulu atau enggak dok, katanya. Dela ya, Dela ada masalah jerawat, masalah komedo, berminyak nggak sekarang? Kalau iya, biarkan dia purging dulu ya. Biarkan dia keluarin sampah-sampah di kulit kamu. Kalau kamu maunya langsung instan, nanti nggak selesai-selesai, capek ya, karena maunya cepat aja nutupin, pokoknya bagus. Nah, nanti kamu capek sendiri. Nah, kalau pakai Drica, dia akan menyehatkan. Intinya kalau banyak sumbatan, ini kan nggak sehat kan. Makanya dia keluarin. Udah, kita fokusnya ke penyehatan kulit. Ada yang nggak sehat pasti sama dia dirombak gitu, sama dia dibenahi. Makanya ini kan masalah kamu banyak bekas jerawat sama dermatitis perioral ya. Atau dermatitisnya kemana nih? Ke mata atau ke area mulut aja atau udah nyebar kemana-mana? Nah itu pada saat kamu pakai ya, si BGR ini juga sebenarnya bisa menenangkan kulit. Terus dia bisa menyeimbangkan mikrobiota di kulit kamu. Jadi kayak flora normalnya teratasi, dia kuman baik semua di kulit kamu, jadi kulit akan jarang infeksi. Makanya bisa membantu si dermatitis dermatitis juga gitu. Dermatitis ini kan ada peradangan ya, kayak alergi gitu loh. Iya. Nah, udah lumayan banyak teman-teman kita yang ada masalah ini tuh teratasi di paket repairing ya. Tapi memang Dela seberapa parahnya kan saya nggak lihat nih kondisinya. Jadi kamu pakai dulu. Kalau misalnya berasa, misalnya kulitnya jadi perih dok gitu ya, itu karena proses peradangannya berarti tinggi. Apalagi misalnya kamu menggunakan steroid itu udah lama banget. Misalnya sampai 4 tahun, 5 tahun itu lebih parah ya. Beda sama orang yang baru setahun 2 tahun lepas, kemudian ada dermatitis perioral, itu biasanya lebih cepat teratasi. Tapi kalau udah lama banget, itu akan lebih butuh waktu juga buat proses penyembuhannya. Ya, jadi nggak usah takut sama purging. Purging itu justru kita harus seneng, karena dia lagi ngeluarin, dia lagi rombak supaya pori kita bersih. Karena yang udah pakai, udah melewati proses itu, nanti enak banget deh. Enak banget, kulitnya udah jarang jerawatan, jarang lagi tersensitisasi ya. Mau pakai make up, misalnya kamu ada kondangan di make upin sama MUA nih. Itu baik-baik aja gitu kulitnya. Kan ada tuh, abis make upan kondangan, wah besoknya breakout semua gitu kan. Ada kan? Nah kalau udah skin barrier kamu udah kuat, pori kamu bersih, apa yang mau buat jadi jerawat? Kan nggak bisa seperti itu. Betul ya. Bukan, itu beda lagi, coba tanya. Pori-pori Dok, besar. Saya Pori ada flek sedikit lagi. Itu dok yang paling bawah. Dok, saya ada flek sedikit. Saya lagi bumil, pakai yang mana? Udah langsung aja pakai paket flek 2. Novi kulitnya apa? Berminyak banget atau ada jerawat atau normal aja atau kekering? Kalau kekering normal itu bisa pakai flek 2. Tapi kalau berminyak banget dan masih ada sedikit jerawat-jerawat bisa makainya ke flek 1. Aman ya, Novi, tenang aja. Di Drica itu semua aman bumil bustui, jadi gak repot ya. Dan kamu selama hamil
perlu banget ya dirawat ya. Biasanya orang hamil ketakutan di stop semua karena memang kan kalau di luaran nggak tahu kondisinya aman atau enggak ya kan, apalagi kalian kalau pakai krim dokter ada racikannya juga kan biasa di stop semua kan gitu. Jadinya apa ya kayak kusam, ada yang masalahnya jerawatnya banyak. Itu apa ya? Kalau dibilang tuh jadi nggak pede, hamil jadi nggak pede kan nggak enak ya. Apalagi kalau parah banget didiemin, akhirnya pada saat kamu ngelahirin juga waktu kamu juga nggak ada loh. Waktu kamu ngelahirin itu waktu jauh lebih nggak ada lagi karena ngurusin baby itu gila-gilaan, begadangannya parah ya kan, kagak bisa tidur, stres pula gitu. Jadi benar-benar waktu lagi hamil nih kamu harus tough banget, harus nyiapin betul-betul gitu ya. Tuh Mitra Dirica Taiwan nih, siapa nih yang di sini yang lagi nonton dari Taiwan nih. Jadi kalau di Taiwan sudah ada ya Mitra Diricanya, bisa langsung hubungi Kak Tamara, yaitu ada di komen. Normal berminyak, saya tidak berjerawat. Normal berminyak. Normal tuh oily berarti. Dia nggak terlalu bisa masuk basic flek 2 ya, bisa masuk ke paket flek 2. Ini ada yang tanya pori-pori. Pori-pori besar, Dok. Jadi pori-pori besar bisa saja karena dulu kamu bekas jerawat. Ya, jadi kayak bopeng, cuma bentuknya bulat-bulat kayak pori-pori besar. Itu juga bisa. Kalau itu nggak bisa dengan skincare apapun, kamu harus treatment ya dengan roller, dengan laser dan sebagainya. Tapi kalau kamu pori-pori tampak membesar, itu beda ya. Tampak membesar itu bisa saja kulit kamu berminyak banget. Berminyak banget artinya apa? Produksi minyaknya harus kita tangani. Ya, kalau kita kontrol produksi minyaknya, itu si pori yang tampak membesar itu akan tampak mengecil. Oke? Seperti itu prosedurnya begitu ya. Nah, Betul. ketiga bisa juga kamu pori tampak membesar karena kamu nggak pernah pakai sunscreen. Jadi terpapar sinar UV. Sinar UV itu sendiri bisa merusak elastin dalam kulit. Elastin itu yang bisa nyebabin kulit jadi kendor. Kalau kulit kendor, jadi kelihatan pori tampak membesar. Oke? Nah, kamu harus rutin pakai sunscreen. Kemudian bisa juga yang keempat, karena kulit kamu kering. Kering banget ya. Karena kulitnya kering, hidrasinya kurang, pori-pori juga bisa tampak membesar. Itu artinya apa? Kamu harus perlu kasih hidrasi moisturizer yang sering gitu ya, supaya hidrasi kamu kembali, kulit kamu lembab, porinya akan nampak mengecil. Begitu ya, jelas ya? Jelas, dokter. Oke. Ini udah jam berapa nih? Oh, udah sampai. Ini dok, ada yang ini ceritanya ada anak usia 11 tahun. Dia tuh ada beruntusan di area jidat gitu. Nah, Udah cewek apa cowok nih? Udah mens kah? Atau kalau cewek udah katanya menstruasi? agak sensitif dan kering. Sensitif dan kering, oke. Kalau untuk Jadi kalau udah dia mens beruntusannya atau karena belum. kering, jangan-jangan. Kenapa dok? Beruntusannya bisa karena kering ya? Dia dulunya pernah pakai skincare dari yang lain. Aku nggak tahu sih ini skincare-nya namanya apa. Nih dok, jadi dia kayak 11 gini kondisi tahun. kulitnya. Boleh dikasih tahu di sini nggak dok? Boleh tutupin aja, perbesar kulitnya aja, jangan ke wajahnya. Perbesar ke kulitnya. Nah, kayak gini dok. Oh, udah pakai apa itu ya? Jadi sekarang kering. Sekarang kering terus sensitif. Masuk ke basic 4 aja. Masuk ke basic 4 ya. Jadi dari sabunnya yang soft, kemudian itu ada light sunscreen-nya karena itu kan sebenarnya jerawat kayak udah pecah-pecah gitu loh, kayak bekas komedo yang kayak luka-luka ya. Itu keringnya itu biasanya dengan usia 11 tahunan ya. Itu kan sebenarnya udah masuk pubertas tuh, sudah kelenjar minyaknya udah lebih aktif gitu loh. Harusnya dia kan posisi kulitnya lebih cenderungnya normal ke berminyak gitu. Nah, biasanya kalau sampai jatuh ke kering itu ada salah di sabun kah? Ada salah di penggunaan bahan-bahan yang agak keras di kulit dia.
Jadinya terganggu dia punya hidrasinya seperti itu. Makanya dengan basic 4 bisa terbantu kalau di sabunnya kan pakai hydro facial wash. Kemudian light sunscreen untuk usia dia cocok ya di light sunscreen. Oke, atau dia suruh beli satuan boleh. Pakai hydro facial wash dengan light sunscreen aja. Ya, kalau anaknya juga nggak terlalu banyak aktivitasnya, kecuali dia memang suka panas-panasan, kotor, berdebu, nah bisa pakai micellar water juga. Tergantung aja budgetnya. Oke, dokter. Oke, begitu ya. Beruntusannya gatal itu nggak apa-apa ya, dok? Kalau beruntusan gatal, dok. Oh, beruntusannya gatal ya biasanya karena lagi proses mengering ya. Gini, kayak luka kita udah mau agak mengering gitu kan gatal kan. Nah, bisa saja itu beruntusannya gatal tuh karena ada proses seperti itu. Selama cuma di beruntusannya nggak semua yang kulit-kulit normal ikutan gatal, nah itu beda ya. Kalau kamu misalnya beruntusan jerawatan, gatalnya cuma di jerawatnya atau di beruntusannya itu ya kalau saya bilang ya karena dari prosesnya, proses dari penyembuhan si jaringannya. Tapi kalau gatalnya ke seluruh wajah, kulit yang alusnya juga ikut gatal, nah itu artinya ada sesuatu tuh yang kamu pakai ada reaksi gitu ke kulit. Gitu. Nih untuk mengetahui jenis kulit ya, jenis kulit itu kan sebenarnya kita bisa melihatnya gimana ya? Lebih ke misalnya berminyak nih, berminyak itu kamu bisa tahu dari mana? Pori-porinya kelihatannya kayak lebar ya, terus ya berminyak gitu. Kamu misalnya, apalagi kayak udah siang hari gitu ya, memang berminyak, berasa banget kamu giniin aja itu ada minyak gitu loh, kamu bisa towel minyaknya. Kemudian bermasalah juga dengan si komedo, ada sering kadang-kadang berjerawat ya, itu biasanya masuknya ke berminyak. Tapi kalau misalnya kering, kulit kamu itu kesannya kayak kusam, ya, terus kayak kulitnya belang-belang gitu loh, kayak nggak rata, warna kulitnya kayak belang-belang, terus kayak bersisik, itu tuh kulitnya kering. Jadi kayak kelihatan banget garis-garis kerutnya, kayak garis-garis kerut gitu tuh kelihatan banget gitu, apalagi di bawah mata gitu ya, di dahi sini itu kulitnya kering. Oke, kalau kombinasi biasanya kalau kamu pakai produk di sini kering, di sini jadi berminyak, atau misalnya kamu nggak pakai apa-apa nih, ininya berasa kayak ketarik banget pipinya, tapi bagian sini tuh aman, itu bisa aja kombinasi. Nah, kalau sensitif, itu kamu kulitnya gampang merah, ya, gampang rasa gatel, gitu. Pokoknya kamu ada bukan salah pakai, kalau salah pakai itu sensitisasi ya. Jadi kayak misalnya kamu kena panas dikit atau makan pedas dikit langsung merah gitu ya. Itu juga bisa disebut sebagai kulit yang sensitif gitu. Kulit sensitif itu ya kalau kamu kulit kering, kamu diemin kulit keringnya, itu bisa jadi iritasi, bisa masuk ke kulit sensitif. Jadi gampang iritasi gitu. Ciri-cirinya begitu aja, lebih lihat ke kualitas kulitnya. Karena kalau kulitnya, kan maunya kita ke kulit normal kan. Kalau kulit normal itu kan nggak ada masalah tuh, enak-enak aja kulitnya, nyaman-nyaman aja ya. Terus jarang ada masalah kalau kulit normal. Tapi kalau kulitnya cenderung ke kering, itu bisa kayak beruntusan, rasa gatal, kemudian ada jerawat juga masih bisa timbul. Kalau kamu kulitnya kering itu bisa jadi jerawat juga. Nah, kalau kulitnya yang lebih sisi yang ke berminyak, ya jelas lah ada komedo ya. Sering banget masalah dengan jerawat tuh sering banget. Kemudian ya kamu bisa pegang gitu loh, minyaknya itu berasa, kamu bisa sentuh gitu si minyaknya itu. Itu berarti kulitnya berminyak. Jarang sih jerawatan, cuma saya punya flek hitam, dok. Nah, dari jenis kulit, kalian tuh harus bedakan lagi dengan masalah kulit, ya. Dikatakan jenis kulit itu yang tadi, berminyak, normal, ya, kombinasi, kering, sensitif. Itu jenis kulit. Tapi ada yang namanya masalah kulit. Kulit berminyak juga ada yang ada fleknya. Kulit kering juga ada yang ada fleknya. Jadi masalah kulit itu ada di semua jenis kulit. Ya, bisa di semua jenis kulit. Jadinya kamu kalau nyebutin jenis kulitnya apa, lebih cenderung kemana aja deh sebutinnya ya, supaya kita bisa nentuin sabunnya kalau di Drica. Kemudian untuk masalahnya itu ada apa aja. Ya, masalah saya itu ya ada jerawat.
satu dua sering timbul, beruntusan area dahi misalnya, ada flek di pipi gitu ya, itu udah dikumpulin tuh masalah semua di dagu, di hidung, di atas bibir, kemudian ada beruntus-beruntus kecil misalnya. Nah seperti itu ditambah masalahnya apa? Suka keluar keringetan sih. Kalau keringet itu nggak bisa ya. Kalau keringat tuh lebih ke bisa genetik. Ada juga yang kelenjar keringatnya itu aktif banget. Jadi di bagian-bagian tertentu, apalagi di wajah juga panas buat kita yang biasa, yang normal itu ya biasa aja, nggak sampai keringetan. Tapi buat orang yang punya kelenjar keringatnya berlebih ya banyak gitu, itu akan berasa banjir gitu, keringetan banget. Bisa juga kamu pakai produk yang terlalu nutup. Kamu memakai produk yang ada mineral oilnya, ya, yang ada petrolatumnya. Misalnya kamu lapis, kamu pakai foundation itu juga bisa gampang berkeringat, nggak nyaman kulitnya karena tertutup semua porinya. Gitu ya, harus dilihat satu persatu. Gitu ya teman-temannya. Yuk, yang mau tanya-tanya lagi boleh nih, mumpung masih ada dokter Ika. Cuma dan yang di bagian bermasalah aja dok, yang gatal. Iya, nggak apa-apa. Sri Wahyuni kalau pakai Dricanya dilanjutin aja, itu bisa lama-lama berkurang ya. Karena kan kamu pakai repairing kan, Sri kan pakai repairing. Repairing itu kan ada moisturizernya. Kamu kalau rasa gatal, olesin aja moisturizer supaya lebih tenang. olesin, bener. Kalau flek dan timbul jerawat batu, pakai yang etalase berapa dokter? Flek dan jerawat batu. Jerawat batu itu biasanya kan efek inflamasinya yang tinggi ya. Bisa juga kamu dipicu dari lifestyle nih. Misalnya kurang tidurnya parah banget nih, udah berhari-hari tidur cuma 4 jam, 5 jam. Atau kamu lagi stres tinggi banget, udah 1 bulan ini banyak pikiran dok, lagi pusing banget. Nah itu juga tiba-tiba bisa keluar jerawat yang tipenya yang jerawat batu. Jadi ada peradangan tinggi di dalam gitu. Nah sekarang nih yang dominan yang mana nih? Kalau jerawat-jerawat yang sesekali timbul aja itu biasanya cuma masalah musiman istilahnya, bukan jadi isu kulit kamu yang sebenarnya. Nah ini masalahnya di mana? Kalau cuma sesekali aja timbul ya, yang lebih dominan masalah kamu dari dulu adalah misalnya kulitnya normal atau kekering, terus ada fleknya, berarti kan itu yang menetap lama di kulit kamu yang kamu pengen atasi kan. Nah itu bisa masuk ke flek 2. Tapi kalau kamu jerawatnya itu sering dok, nggak pernah hilang misalnya. Jerawatnya timbul di sini hilang, nanti timbul lagi, pokoknya nggak berhenti itu jerawat. Ya, kamu sebaiknya masuk ke paket jerawat dulu, gitu ya. Buat Herlina, jadi kamu bisa masuk ke paket jerawat dulu, tuntasin dulu jerawatnya, karena di paket jerawat juga bisa mencerahkan ya. Tapi nanti kalau jerawatnya sudah teratasi, porinya sudah bersih ya, nanti bisa ditambahkan si lightening cream buat mencerahkannya. Seperti itu ya. Tapi kalau yang saya bilang tadi, kalau jerawatnya cuma masalah hormonal ya, masalah datang bulan aja, mau datang bulan, terus masalah lifestyle kamu yang lagi nggak bener nih belakangan ini, nah kamu bisa langsung masuk ke paket flek 2 kalau kulit kamu normal, cenderungnya ke kering ya atau normal, atau kamu misalnya cenderungnya berminyak banget ya, kulit itu minyakan banget dok gitu, ada flek, terus jerawatnya yang tadi itu jerawat batu, kamu bisa masuk ke flek 1. Seperti itu ya. Jadi ada beda-beda di antara moisturizer dengan sabun. Supaya kalian tuh ada, jadi produk Drica ini kan ada 11 guys, tuh ya, yang dipajang itu. Jadi 11 doang guys, ya, cuma 11 produknya. Tapi kenapa punya 11 paket? Karena apa? Ada beberapa yang harus di skip dulu, kamu jangan pakai dulu lah ya, atasi dulu jerawatnya, pakainya yang ini gitu ya. Terus di sabunnya kan ada 2 jenis, di sunscreennya ada 2 jenis sesuai jenis kulit, si essence-nya juga ada 2 jenis sesuai jenis kulit gitu. Ya, jadi padahal konsep kerjanya di Drica itu cuma 5. Yang pertama seri pembersih, yang kedua seri untuk proteksi ya dari sinar UV dan paparan blue light. Kemudian ada juga pelembabnya ya, moisturizer. Kemudian untuk regenerasi sel kulit itu ada di brightening gel. Sama yang kelima itu untuk pigmentasi, untuk mengatasi atau menghambat pigmentasi kulit. Dan juga antioksidan tinggi.
ya. Jadi walaupun kulit kamu nggak ada fleknya, kamu bisa nggak pakai lightening cream? Bisa, ya. Kamu yang kepengen cerah kulitnya bisa pakai lightening cream, gitu ya. Jadi dari lima tahapan ini kalian tuh bisa pakai semua akhirnya. Tetapi pada saat kalian lebih fokus di jerawat, atasi dulu jerawatnya. Makanya ada paket jerawat. Nah, untuk kalian yang paket flek, yang masalah kulitnya udah tinggal warna kulit aja nih yang harus dibenahi sama regenerasinya, kamu masuk langsung ke paket flek. Karena sudah ada kombinasi si brightening gel sama si lightening cream di paket flek itu. Begitu ya. Kalau di paket flek udah lengkap. Jadi untuk kamu yang masih ada jerawat satu-satu masuk ke paket flek boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Ya kalau tinggal satu, ya jarang-jarang juga timbulnya gitu. Nah, untuk yang cerahin doang bisa nggak? Bisa masuk ke paket flek. Cuma buat pencerahan. Oke? Yang dimana apalagi kalian udah usianya 25 tahun ke atas. Bisa ke linknya di akun ya, di akunnya Drica itu ada link, masuk ke situ, ada nanti klik di order, hubungi aja salah satu di situ ya, entah dari Jakarta, entah dari Surabaya, Malang, mana lagi macam-macam tuh di situ, tinggal pilih aja dan kontak mereka, bisa nggak pengiriman ke luar negeri ya, itu gimana ya, di Arab ya? Di mana tuh? Iya. Ya, Iya, supaya mereka bisa, ada beberapa soalnya mitra Drica yang bisa melayani ke luar negeri gitu. Luar negeri ya. Kalau di TikTok masih di Indonesia aja ya sayang ya. Komedo putih beruntusan berminyak, pakai yang mana dokter? Komedo putih beruntusan berminyak, pakai jerawat satu. Ya, salsa pakai jerawat satu supaya apa? Tuh sabunnya ada cleansing wash BHA, ada salicylic acid-nya, ada juga PHA-nya. Jadi ini waktu kamu sabunan bisa deep cleansing, ya ada deep cleansing-nya. Terus kamu dapat juga micellar water, itu bisa double cleansing sehingga pembersihan kamu tuh oke gitu maksimal. Nah, krimnya cuma ada dua nih, light sunscreen dengan brightening gel. Kenapa Komedo beruntusan berminyak bisa pakai kedua krim ini sudah teratasi? Karena kedua krim ini bisa mengontrol minyak. Ya, pada saat kamu pakai, nanti minyak kamu akan terkontrol. Otomatis itu akan mengurangi penyumbatan di kulit. Otomatis Komedo kamu akan nggak terbentuk, tetapi Komedo yang sudah ada akan diregenerasi atau didorong oleh si brightening gel sehingga keluar. Oke? Nah, nanti tuntas masalah kamu. Tinggal dipakai lagi nggak dok? Dilanjutin ya supaya kulit kamu tetap oke gitu ya, tetap bagus seperti itu. Paket Flex 1 dengan 2 bedanya hanya di sabun dan moisturizer. Kalau paket Flex 1 itu sabunnya pakai cleansing wash BHA, tidak ada moisturizernya. Karena untuk kulit yang berminyak, moisturizer untuk kulit berminyak itu kan jenisnya humectant aja ya cukup. Itu sudah ada di sunscreen, sudah ada di BGR-nya gitu. Jadi untuk kulit yang berminyak, mau ada flek itu pakai flek 1 ya. Tapi kalau pakai flek 2 itu sudah ada moisturizer-nya tambahan dan sabunnya itu beda. Sabunnya itu pakai yang hydro facial wash. Dan sunscreen-nya juga untuk kulit normal ke kering atau yang mudah kemerahan gitu ya. Seperti itu. Itu bedanya. Betul. Gitu ya. Berminyak jerawat batu nggak hilang-hilang dan ada yang meradang, dok. Meyan, kamu pakai paket jerawat 1. Oke. Apalagi nanti ini tanggal 25 mau nungguin serum juga boleh. Serum. Ya. Jadi buat kalian nih ya, nanti yang mau pakai serum, bisa juga kamu pakai misalnya minimal dulu nih serum, sabun ya, sama sunscreen aja 3 macam itu. Kamu misalnya awal-awal nih masih mau pakai Drica nih, masalahnya di berminyak, jerawatan, meradang dan lain-lain, boleh langsung mau nyoba ke si serumnya, atau kamu pakai paket jerawat 2, pakai jerawat 1, terus kamu tambahin si serum gitu ya. Itu juga bisa seperti itu. Oke, Meyan. Brightening dulu apa sunscreen dulu dipakainya? Brightening dulu. Brightening dulu baru timpa sunscreen. Itu untuk di pagi ya. Oke. Jadi gini. Brightening itu kalau kamu pakainya pagi malam,
Terus nih, kok kulit aku ngerasa agak kering ya? Ya udah brightening-nya malam aja. Ngerti ya guys ya? Jadi kalian tuh harus tahu posisinya si krim ini kalau berlebihan di muka saya efeknya jadi kurang nyaman, artinya kamu kurangi pemakaiannya gitu ya. Tapi itu jarang banget sih. Tapi kalau sampai terjadi ya, makanya kalau di Drica ini sistemnya itu balance. Gimana kamu menciptakan kulit kamu tuh harus balance antara yang kerasnya sama yang lembutnya. Gimana caranya kulit kamu tuh tetap dalam kondisi nyaman, normal kulitnya ya, hidrasi cukup, nggak berminyak. Oke, jadi kalau misalnya makin berminyak, masih kayak berminyak banget, kamu bisa brightening-nya kamu pakai pagi malam sih pasti kuat-kuat aja. Tapi kalau kulit kamu kering nih, kamu tetap pakai brightening-nya 2 kali. Ya boleh juga, tapi ingat kamu tambahin moisturizer. Jadi berasa lebih nyaman. Supaya apa? Moisturizer yang sebagai lembutnya, si brightening ini yang sebagai kerasnya. Seperti itu ya guys. Jadi memang perlu permainan kalau kulit kamu rewel gitu. Ada tuh beberapa kulitnya rewel banget. Jadi harus ada permainan trik-trik tertentu di mana kamu udah misalnya sabunnya kamu ganti yang lembut atau nanti malam kamu pakai yang ada BHA-nya gitu ya. Kombinasi juga bisa. Gitu ya teman-temannya sekalian ya. Nih dok, aku mau tanya yang ini. Jadi yang tadi kan adiknya disuruh pakai paket basic 4. Nah, ini buat kakaknya nih kayak gini dok, kulitnya berminyak dia. Oh iya mah langsung pakai jerawat 1 aja. Kalau yang kakaknya berarti pakai jerawat 1, yang ini pakai jerawat 1 aja ya dok ya? Langsung pakai jerawat 1 itu. Hmm. Ya kalau di Drica itu sebenarnya simple banget ya guys. Pokoknya kalau masalah di jerawat, kamu masuk aja kok pakai jerawat. Kalau masalahnya di dominan di flek, jerawatnya ya cuma datang bulan doang satu-satu, itu bisa masuk ke paket flek. Ya, kalau kamu usianya 15 tahun sampai 15 sampai 20-an tahun lah, itu terus kulit kamu normal atau berminyak tapi nggak ada jerawat, kamu kepengen cerah doang, kamu bisa masuk ke paket pencerah. Terus kalau misalnya kamu usia baru remaja nih, usia 12 tahun sampai 20 tahun, kulitnya nggak terlalu masalah-masalah banget. Paling kalau masalah ada yang anak remaja tuh ya, beruntusan, komedoan, berminyak, kamu bisa masuk ke paket basic 1 dulu. Ya, jadi kalau di Drica, kalau misalnya kamu masalah dengan beruntus-beruntus di anak-anak remaja nih, udah nggak usah dibombardir aneh-aneh, kamu pakai paket basic 1 aja. Itu biasanya sudah tertangani. Kecuali ada genetik jerawatan nih ya, keluarganya ada jerawatan, bapaknya, mamanya tuh ada jerawat, nah anaknya ikutan. Nah itu biasanya kita bisa tambahkan ke paket jerawat 1. Gitu ya. Definisi kulit normal. Kulit normal itu tuh nggak ada masalah, jarang banget masalah. Jadi kulitnya nggak berminyak, nggak kering juga, terus nyaman-nyaman aja gitu ya, di kulit tuh nyaman. Jarang ada masalah-masalah jerawat, jarang ada masalah-masalah yang beruntus-beruntus gitu. Jadi kayak normal-normal aja, itu kulit normal. Makanya kenapa kita ini kalau ada kulit yang bermasalah, cenderungnya itu lebih ke arah kekering atau ke arah berminyak, bisa mulai muncul masalah kulit. Oke, tapi kalau penanganannya terlalu berlebihan, malah jadi merusak si barrier sama si flora normal kulitnya. Itu loh guys yang banyak terjadi sekarang. Kenapa kulit yang tadinya baik-baik aja mau dicerahin malah jadi masalah kamu makin banyak gitu loh. Itu karena terlalu apa sih kayak keras gitu loh di kulit. Makanya kulit kita ini sebenarnya jangan terlalu banyak dikerasin. Kalau saya sendiri nggak setuju sama kulit yang dibuat berantakan, dalam arti itu dibuat kelupas, merah dulu gitu ya. Kalau saya tuh agak karena itu rentan banget terbentuk noda gitu loh. Kalau kulit kita iritasi, terus kena paparan sinar UV ya, itu rentan banget jadi bentuk noda, jadi bentuk flek. Jadi baik banget, sebaiknya jangan terlalu keras lah di kulit. Kalau sampai kamu melakukan chemical peeling, itu pun benar dalam tata cara yang benar. Biasanya kan di klinik tuh ada dokternya. Itu dengan prosedural yang tepat gitu. Nggak cuma asal ngelupas-ngelupasin. Seperti itu ya. Tuh.
Ini yang tanya Ini tadi ya, dok. Halimah yang tanya tadi ya. Iya ini kayaknya Anak yang tadi di adanya, WhatsApp deh dok. Yang anak ah, ah, 11 tahun. Beruntusan jerawat. beruntusan jerawat. Kalau berminyak bisa ke paket jerawat satu sebenarnya ya. Tapi kalau eh, ini kayaknya beda deh. Halimah ini yang tadi konsul di itu nggak? Yang tadi Kalau konsul di bukan WhatsApp bukan. Yang kakak adik. beruntus jerawat, terus berminyak kulitnya, masuk ke basic satu aja dulu. Kalau sudah tertangani ya udah jalan aja. Tapi kalau masih jerawatnya masih ngebandel, bisa masukin ke brightening gel. Ya, Halimah ya. Kayaknya beda deh, ini ada jerawat soalnya. Ya. Iya coba. Iya coba kakak Halimah yang tadi di WhatsApp bukan yang kakak adik. Kalau yang kakak adik tadi udah aku jawab dok soalnya di WhatsAppnya. Iya. Mm-mm. Kalau sampai Kalau rumah jam sampai 12 rumah, lalu jam 1 keluar lagi, apakah perlu double cleansing, dokter? kalau sampai rumah jam 12 siang ya. Lalu jam 1 keluar lagi, nggak usah lah. Saya mah juga nih keluar masuk rumah nih ya, masuk bodo amat udah mukanya templok aja begini, nanti nanti kalau misalnya pas mau keluar mau di retouch ulang si sunscreennya langsung aja templok, kecuali kamu kotor banget ya, kamu mau cuci muka dulu. Double cleansingnya nanti sore udah nggak kemana-mana lagi, atau malam justru yang kalau saya kebanyakan sih bukan kebanyakan, udah rutinitasnya mandinya malam soalnya. Jadi karena Heeh. mandinya malam, double cleansingnya di malam gitu sebelum tidur. Tapi buat kalian yang sore udah mandi, ya double cleansingnya bisa di sore ya, pas sebelum mandi gitu. Paling enak sih double cleansing sebelum mandi sore ya, atau mandi malam ya. Jadi benar-benar bersih gitu loh. Tapi di mana kamu nggak usah keluar lagi. Kalau kamu masih mau keluar lagi, sabun muka aja. Kecuali kamu make upan ya, ke kantor make upan tebel, ya mau nggak mau harus double cleansing dulu. Mm-mm. Oh bukan dok, bukan yang di WhatsApp ternyata. Oh bukan. Oh di Bukan. Singapura, anak di kampung. Oke, bisa masuk ke paket basic satu dulu. Tapi kalau misalnya jerawatnya masih bandel, bisa masuk ke paket jerawat satu. Kalau basic satu itu nggak ada BGR-nya, nggak ada brightening gelnya, ya. Brightening gel itu untuk regenerasi sel. Saya nggak kasih awal-awal. Kenapa? Karena anak-anak usia masih remaja, baru masuk usia-usia remaja itu remaja awal ya. Itu regenerasi masih bagus. Jadi cuma tinggal sabunnya dibenerin, ya, sama dilindungi sama sunscreen yang sudah ada pelembab yang jenisnya humectant. Biasanya itu sudah tercover, ya, jadi nggak usah terlalu memborbardir juga lah. Kadang-kadang anak-anak kan recovery-nya bagus, dia masih masih oke. Bisa pakai paket jerawat satu dulu ya. Sorry, Pakai paket basic basic satu satu. dong. Paket basic satu ya. Buat tidur siang gitu masih boleh nggak pakai sunscreen? Boleh sih. Gini-gini, kalau ngerasa kotor, ya baik cuci muka. Tapi kalau ya cuma di mobil misalnya, atau cuma nganter sebentar, keluar lagi, terus sambil capek, ngelendar-gelendok ketiduran gitu ya, nggak apa-apa. Oke-oke aja kok. Mm-mm. Jadi nggak usah terlalu ini. Pokoknya intinya cuci muka itu, apalagi kamu yang pakai cleansing wash BHA, itu maksimal 3 kali aja ya. Yang pakai, tunjukin sabunnya, Hesi. Cleansing wash with BHA yang ini, kalian kalau lagi pakai yang BHA ini, kalian maksimal 3 kali saja, maksimal. Tapi kalau kalian pakai hydro facial wash, sebenarnya sih lebih dari 3 kali nggak apa-apa sih guys. Ya, buat kalian yang memang rutinitasnya banyak banyak memerlukan harus cuci muka, pakainya ya hydro facial wash walaupun kulit kalian berminyak ya. Misalnya sering banget harus cuci muka karena dia jauh lebih soft gitu. Betul. Bagaimana cara order COD apa gimana? Oh, langsung ke keranjang, ajarin Ayesi. Ibu Helima Nih langsung kakak ke keranjang kuning. Nah, nanti klik di situ, ada beli. semua produk Drica bisa COD kok. Itu bisa COD semua ya kak ya, langsung. Soalnya kalau beli di lain bisa di Orange ya, bisa di toko Orange, bisa cari di situ yang melayani COD, itu ada juga. Ketik aja Drica gitu. Nanti ada yang banyak yang di itu jual paket jerawat, paket basic satu. Atau mau buka di website juga nggak apa-apa. Ada di bio ya kak ya. Dok Buat ada yang masalah nanya buat milia. masalah milia. Oke, milia itu kan penumpukan atau dari keratin ya. Intinya dari keratin, sel-selnya kulit yang bagian luar.
Susi kalau mau cepet, udah tindakan aja langsung ke klinik ya. Karena kalau pakai BGR bisa nggak? Bisa. Tapi ya ada waktu ya, nggak bisa seketika langsung hilang gitu bilianya, nggak bisa. Jadi butuh waktu. Kalau kamu mau cepat, langsung tindakan ke klinik. Dimanapun yang ada dokternya yang bisa ngelakuin kauter, elektrokauter. Itu biasanya cuman kayak dibakar kecil-kecil itu langsung dikeluarin atau diekstraksi. Tergantung dari kliniknya ya. Itu kalau mau cepat. Tapi kalau kamu mau pakai skincare aja, bisa pakai paketnya si jerawat atau masuk ke brightening gel with retinoid. Itu dioles rutin. Brightening gelnya Drica ini guys bisa dipakai di bawah mata ya, buat apa nih? Kerutan-kerutan halus itu pengaruh banget nih, bagus ya, boleh ya, karena dia nggak iritatif ke kulit. Terus kayak misalnya area sudut bibir ujung ini boleh nggak dok? Boleh. Pokoknya semua produk Drica itu boleh, mau dioles seluruh wajah, mau dioles ke mana nih, leher ya. Kemudian kayak brightening gel bisa ke ketiak, ke selangkangan, itu boleh. Bisa untuk membantu meregenerasi sel kulit di area itu tanpa menyebabkan iritasi ya. Betul ya. Dok, kadang Dok, pakai light kadang sunscreen nggak nempel, kayak white cast itu gimana ya? ini bisa juga terjadi waktu kulit kamu kurang kelembapannya ya. Jadi waktu digosok gitu kayak keset gitu ya. Berasa nggak user? Kamu pas oles tuh kulit kamu tuh kayak keset. Jadi kayak ada sisa-sisa. Ya, kenapa ada yang iya, ada yang enggak? Itu karena kondisi kulitnya kayak berasa keset, nggak lembab gitu loh. Hidrasinya kayak terganggu nih. Itu juga bisa dengan misalnya kamu semprot dulu dengan essence ya, ditepok-tepok, udah meresap kering, baru kamu masukkan si sunscreen-nya. Seperti itu ya. Tapi intinya kondisi yang kayak white cast terus kayak daki-daki gitu itu nggak apa-apa guys ya. Itu kayak wajar aja di dalam skincare, karena kandungan-kandungan skincare tuh kalau misalnya dipakai, dilihat lagi dari kondisi kulit, bisa dari si kulit matinya yang ada lumayan belum terdesquamasi sempurna ya. Jadi peresapannya jadi kurang juga. Padahal si light sunscreen ini itu kan jenisnya memang physical atau mineral sunscreen nih. Nah, dia pasti adalah white cast tapi aduh dikit banget sebenarnya. Lebih kayak apa sih? Kan beda ya, white cast yang tebal itu kita oles aja itu kayak putihnya gimana sih? Nah, ini bukan putih tapi cerah, dia lebih ke ada perubahan warna kulit memang waktu pakai light sunscreen, ada kayak lebih cerah aja kulitnya gitu. Tapi white cast-nya bukan yang tebal banget. Nah, jadi tinggal bagaimana cara mengaplikasikannya aja sih. Tapi secara ini so far aman-aman aja ya. Ya. Kan tadi bisa kirim foto lewat apa? Saya mau kirim foto wajah anak saya. Kakak nih kan di profilnya Drica, di bio itu kan ada namanya link website. Kakak ke websitenya Drica aja. Terus habis itu kakak nanti di situ ada tulisan konsultasi. Nah, nanti kakak langsung diarahin ke WhatsApp-nya si Drica, admin konsultasi. Atau kakak mau lihat dari profil juga bisa sih sebenarnya. Gitu. Ya. Boleh langsung dikonsultasiin aja jenis kulitnya kayak apa ya dokter ya. Tuh sekali. Tuh ya, mukanya Kak Hesi udah kinclong ya. Dok, Kayak saya Kak Hesi. sekarang walaupun lagi datang bulan gak jerawatan, dok, saya seneng banget. Enak banget kan? Enak. Itu juga gitu. Makanya kalau di Drica kalian tuh benar-benar kalau mau menuntaskan penyebab masalah kulit itu udah ke Drica aja kalau nggak mau pusing ya. Kecuali kalau masih mau pusing cari-cari ya udah terserah kamu gitu. Tapi kalau udah di Drica itu benar-benar masalahnya yang dituntasin. Makanya nanti ke depannya udah enak banget. Mantul ya. Iya dok, di area rahang saya lupa habis pakai light sunscreen. Jadi solusinya, kulit kamu kering nggak user? Jangan-jangan salah pakai jenis sunscreen nih. Kamu kulitnya jenisnya